Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang pelanggan di podcast Bingkai, Bincang Tirta Kahuripan. Gimana kabarnya pelanggan di hari ini? Semoga dalam keadaan sehat walafiat dan bahagia selalu karena kita sudah di penghujung bulan Desember ya, sudah di akhir tahun juga, di akhir tahun 2024. Jadi semoga sehat selalu. Dan senang sekali untuk podcast Bingkai kali ini bersama saya kembali Noverina, dan tentunya kita sudah di penghujung tahun 2024 ya pelanggan, dan tentunya kita akan bahas sesuatu yang penting juga untuk diketahui dan diinformasikan juga untuk pelanggan semuanya ya. Dan sepanjang tahun 2024 ini kita akan mencari tahu nih apa saja kira-kira pencapaian-pencapaian sudah dilakukan oleh Perumda Air Minum Tirta Kahuripan sepanjang tahun 2024 ini. Dan tentunya kita akan memasuki tahun 2025 yang mana kita juga akan tanya juga bagaimana strategi dan target yang akan dilakukan oleh Perumda Air Minum Tirta Kahuripan di tahun 2025. Dan untuk podcast Bingkai kali ini saya tidak sendiri untuk pelanggan ya. Dan untuk hari ini saya sudah bersama Bapak Yoga selaku Asisten Manajer Perencanaan Pengembangan Operasional. Selamat datang Pak Yoga. Selamat. Apa kabar? Sehat ya? Alhamdulillah. Alhamdulillah sehat. Kita sudah di penghujung tahun ya Pak, 2024. Yang mana biasanya kalau misalnya mau memasuki tahun yang baru biasanya ada resolusi-resolusi ya Pak ya? Siap. Iya benar, biasanya ada resolusi-resolusi, dan tentunya ini juga nanti akan berkaitan dengan resolusi apa yang akan dilakukan oleh Perumda Air Minum Tirta Kahuripan. Nah, tapi Pak Yoga nanti juga akan menjelaskan bagaimana pencapaian dalam aspek kinerjanya dan juga strategi target yang akan dilakukan di 2025 ya Pak Yoga. Oke Pak Yoga, jadi mungkin langsung saja pelanggan juga pasti ingin tahu juga nih, kira-kira apa pencapaian dari Perumda Air Minum Tirta Kahuripan ya selama sepanjang 2024 ini dari aspek kinerja Pak Yoga. Terima kasih Mbak atas pertanyaannya. Izin menyampaikan kepada pelanggan semua, saat ini Perumda Tirta Kahuripan Kabupaten Bogor sesuai visinya memwujudkan perusahaan air minum termaju dan terbaik di Indonesia. Alhamdulillah tahun 2023 hasil penilaian kinerja atas tahun buku 2023 kita mendapatkan penghargaan sebagai BUMD air minum di atas dengan pelanggan di atas 5.000. Dan pencapaian kinerja itu tentunya hasil kerja keras semua tim internal Perumda, bantuan dari teman-teman pelanggan juga, sehingga kami mendapatkan kinerja sehat menurut indikator BPP SPAM Kementerian PUPR. Dan sesuai dengan Kepmendagri tentang pelayan kinerja Perumda, saat ini kategori Perumda Air Minum Tirta Kahuripan Kabupaten Bogor berstatus baik dan sehat. Mungkin itu Mbak yang bisa saya sampaikan. Oke, berarti itu pencapaiannya dari dari aspek kinerjanya sendiri. Nah, kemarin juga di podcast sebelumnya Pak Yoga kita juga pernah membahas soal program survei kepuasan pelanggan. Nah, kalau misalnya dari evaluasi survei kepuasan pelanggan nih Pak Yoga dalam hal pelayanan air bersih kepada pelanggan ini bagaimana? Untuk diketahui semuanya, pada saat kami setiap tahun kan memang diwajibkan untuk melaksanakan survei kepuasan pelanggan yang merupakan parameter pencapaian kinerja Perumda itu sendiri, yang itu nanti menyangkut dengan penilaian kinerja yang akan dilaksanakan oleh stakeholder terkait yang melakukan penilaian seperti Badan Pengawas Pemeriksa Keuangan Provinsi Jawa Barat. Hasil penilaian kepuasan pelanggan yang dilaksanakan di tahun 2024, alhamdulillah kita mendapatkan presentasi kepuasan pelanggan di angka di 82,65% dengan kategori baik. Sedangkan sisi loyalitas pelanggan kita mendapatkan pencapaian di 83,75% dengan kategori loyal. Di samping itu, kami pun mencoba kemarin untuk memetakan potensi pengembangan yang akan datang. Kami melakukan beberapa RDS di wilayah rencana pengembangan SPAM. Alhamdulillahnya respon masyarakat cukup baik akan rencana pengembangan Perumda di masa yang akan datang. Kami mendapatkan rata-rata di 70-80%. Masyarakat mengharapkan adanya dorongan PDM untuk masuk mengembangkan di wilayah-wilayah seperti di Kecamatan Cigombong, Ciampea, terus Pondok Rajak untuk sekitar Cibinong sendiri, untuk mengembangkan Cibinong sendiri. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Oke, berarti untuk survei kepuasan pelanggan sendiri baik ya, kategorinya baik. Dan tentunya juga ada feedback dari masyarakat untuk harapan-harapan untuk Perumda Air Minum Tirta Kahuripan ya Pak Yoga. Oke, dan juga sepanjang tahun 2024 ini ya, tentunya apalagi dari operasionalnya sendiri Pak Yoga, tentu banyak tantangan juga ya yang dihadapi oleh Perumda Air Minum Tirta Kahuripan, dan salah satunya nih Pak Yoga adalah NRW atau Non Revenue Water. Kemarin kita di
podcast juga sudah bahas ya pelanggan ya soal tingkat kehilangan air. Dan kalau misalnya dari Pak Yoga sendiri, dari operasional ya dari Perumda juga, bagaimana dengan usaha penurunan kehilangan air atau NRW di tahun 2024 Pak? Baik Mbak, menyampaikan hasil penilaian kinerja kami yang di tahun buku 2023, NRW kami berada di 27,39%. Oke. Mungkin NRW tersebut masih jauh di bawah standar yang ditetapkan oleh pemerintah, yaitu di bawah 25%. Tapi pencapaian kami ini masih di bawah NRW rata-rata di Provinsi Jawa Barat sekitar di 33,13%. Mungkin tadi langkah-langkah kami akan coba mengejar dalam rencana bisnis kami sudah dituangkan. 2027 harapan kami NRW itu di bawah standar nasional di 25%. Mungkin banyak strategi yang akan kami dorong untuk menurunkan NRW tersebut. Seperti tadi, kami akan mencoba secara bertahap merehabilitasi jaringan yang sudah tua, karena banyak jaringan-jaringan yang dibangun sudah tua, bahkan ada yang peninggalan dari Belanda. Itu yang pertama. Terus yang kedua, kami akan coba bangun DMA (District Area Meter) untuk memantau tadi ke tekanan air ke masing-masing zona dan kebocoran di masing-masing zona biar lebih mudah untuk penyelesaiannya pada saat, dan kami pun akan menjadi warning lah ke kami pada saat di DMA tersebut ada terjadi sesuatu atau kelebihan tekanan, ada penggunaan air berlebih, itu kan menjadi kami warning untuk mencari mungkin ada kebocoran di sana. Yang ketiganya, kami akan mencoba pengaturan tekanan distribusi air. Seperti pada saat Japunya, kami akan mengoptimalkan sistem yang kami ada. Tapi pada saat non-peak atau non-puncak, kita akan mengatur air tetap akan nyampe ke pelanggan, tapi dengan mungkin tekanan yang tidak seperti di jam puncak. Karena kan pengurangan di jam non puncak itu kan pelanggan pun menurunkan kan Mbak, menurunkan si konsumsi airnya itu sendiri. Yang ketiganya itu memang termasuk juga kewajiban Perumda, seperti tadi peneraan meter air dilaksanakan setiap tahun dengan presentasi pelanggan tertentu, kita akan lakukan peneraan. Atau mungkin pelanggan yang mengalami lonjakan pemakaian air bisa minta ke kami Mbak untuk melakukan peneraan, apa memang terjadi kesalahan di meteran atau enggak. Yang ketiga, yang seterusnya kita melakukan penggantian meter secara rutin. Tadi untuk menjaga akurasi si meter itu sendiri. Pada saat tadi tera ternyata ada hasil tera tidak sesuai dengan standarnya, kita akan ganti meter itu. Yang selanjutnya kami akan melakukan digitalisasi pada saat pelayanan. Digitalisasi. Mungkin itu tadi digitalisasi itu untuk menghindari kesalahan pembacaan meter yang merupakan salah satu komponen dalam penyumbang tadi kebocoran air itu sendiri. Oke, berarti tentunya punya target sendiri ya Pak Yoga di tahun 2027 nanti kalau bisa di bawah standar 25% ya Pak Yoga? Di bawah 25%. Di bawah 25%. Oke, tadi kita sudah ngobrol-ngobrol ya pelanggan ya soal pencapaian dan juga hasil survei kepuasan pelanggan dan juga NRW. Nah, untuk segmen selanjutnya nanti kita akan bahas juga bagaimana rencana dan juga strategi atau rencana bisnis untuk Perumda Air Minum Tirta Kahuripan di tahun 2025. Untuk itu, tetap stay tune. Perumda Air Minum Tirta Kahuripan merupakan perusahaan air minum yang melayani masyarakat Kabupaten Bogor sejak 2 Maret 1981. Berawal dari PDAM Tirta Kahuripan, pada tahun 2020 kami bertransformasi menjadi Perumda Air Minum Tirta Kahuripan, sebuah badan usaha milik daerah yang mandiri dan profesional. Visi kami adalah menjadi perusahaan air minum termaju dan terbaik di Indonesia. Untuk memastikan kualitas air yang kami produksi, kami menerapkan sistem produksi yang modern. Kami melakukan pengolahan air untuk mengolah air baku menjadi air minum. Di tahun 2023, kami telah melakukan beberapa pengembangan dengan membuat inovasi, diantaranya mobil pelayanan dan comment center. Kami
kami berkomitmen untuk terus berinovasi dan berkembang sesuai dengan kebutuhan masyarakat. Kami percaya bahwa air adalah warisan dan sumber kehidupan yang harus dijaga dan dimanfaatkan secara bijak. Kami berharap dapat terus memberikan kontribusi positif bagi pembangunan Kabupaten Bogor melalui penyediaan air bersih yang berkualitas. Oke, kembali lagi pelanggan di podcast Bingkai Bincang Tirta Kahuripan. Di segmen sebelumnya kita sudah membahas bagaimana pencapaian kinerja ya di sepanjang tahun 2024 dan juga bagaimana untuk hasil evaluasi survei kepuasan pelanggan dan juga NRW itu sendiri. Nah, kita kan bahas juga bagaimana rencana strategi yang akan diimplementasikan oleh Perumda Air Minum Tirta Kahuripan di tahun 2025. Karena Pak Yoga ya, kita juga menuju tahun 2025 yang mana pasti dari Perumda sendiri punya target strategi yang nanti akan dilakukan di tahun 2025. Karena kalau misalnya dikaitkan dengan visi misi Perumda sendiri, bagaimana nih Pak untuk rencana bisnis Perumda sendiri di tahun 2025? Untuk rencana pengembangan kita di tahun 2025, kita tetapkan dalam rencana kerja anggaran perusahaan, yang itu memang disetujui oleh stakeholder terkait. Salah satu mungkin rencana pengembangan kami dalam rangka mendorong pelayanan PDAM. Kami akan membangun SPAM di wilayah Tanjung Halang. Itu kapasitas sekitar 50 liter per detik yang akan dapat melayani pelanggan sekitar 4.000 pelanggan, khususnya untuk wilayah Kecamatan Parung dan sekitarnya. Mungkin itu yang akan kita dorong. Di samping itu, kami pun tadi dalam rangka mencapai visi misi Perumda Air Minum Tirta Kahuripan Kabupaten Bogor, kami akan melakukan transformasi digitalisasi sistem pelayanan kepada pelanggan. Mungkin itu akan tadi beberapa sistem akan kita integrasikan dalam rangka tadi untuk menunjang pelayanan PDAM agar lebih baik kepada pelanggan. Sisi handal lah dalam pelayanan kepada pelanggannya. Mungkin itu yang bisa kami sampaikan, Mbak. Oke, berarti karena kita juga sudah transformasi digital ya Pak Yoga ya, jadi tentunya kita juga harus mengikuti yaitu digitalisasi itu sendiri. Tentunya juga memudahkan untuk pelanggan semuanya. Oke, berarti kalau misalnya strategi perusahaan nih Pak dalam meningkatkan cakupan pelayanan air bersih di wilayah Kabupaten Bogor ya, karena mengingat ya Pak Yoga kalau misalnya wilayah Kabupaten Bogor ini kan luas ya Pak Yoga. Sangat-sangat luas. Iya, sangat-sangat luas, dan ini bagaimana strateginya Pak? Mungkin untuk tadi rencana pengembangan kami kan tentunya butuh sumber pendanaan yang untuk meningkatkan cakupan pelayanan ini, untuk meningkatkan akses air minum yang layak untuk masyarakat. Dengan kondisi Kabupaten Bogor yang hampir penduduknya di 5,8 juta jiwa saat ini, tersebar di 40 kecamatan, tentunya dalam rangka pengembangan PDAM ini diperlukan sumber pembiayaan yang cukup besar. Mungkin strategi Perumda saat ini tidak mungkin semua akan kita bebankan kepada pemerintah daerah, karena keterbatasan juga anggaran di pemerintah daerah itu sendiri. Mungkin tadi perlulah istilahnya strategi Perumda dan kecamatan Perumda dalam rangka menarik investor, Mbak, untuk melakukan pembiayaan ini. Ada alternatif pembiayaan yang mungkin akan kita coba di Perumda. Seperti kita akan menggunakan skema tadi pembiayaan dengan alternatif perbankan. Salah satunya lagi mungkin kita akan dorong kerjasama dengan investor melalui kerjasama bisnis to bisnis. Yang itu mungkin akan sangat mendorong Perumda Air Minum Tirta Kabupaten Bogor dalam rangka meningkatkan cakupan layanan di wilayah Kabupaten Bogor. Tadi dengan tadi skema kami akan membangun SPAM di kecamatan di Tanjung Halang dengan 50 liter per detik. Kami akan mengakselerasi pengembangan pelayanan kepada pelanggan di wilayah Parung dan sekitarnya, termasuk mungkin sebagian di wilayah Ciampea. Oke, berarti memang sudah ada strategi tersendiri ya Pak ya, walaupun mungkin akan ada hambatan yaitu dari keterbatasan pendanaan itu sendiri. Nah, kalau misalnya dari strategi yang tadi sudah disampaikan oleh Pak Yoga, kalau misalnya pelanggan pengen tahu nih Pak, untuk sebenarnya bagaimana peran Perumda di pemerintah daerah dalam bersinergi membangun Kabupaten Bogor itu sendiri? Baik Mbak, sebagaimana fungsi pendirian PDAM itu sendiri Mbak, PDAM mengampu dua aspek pada saat di amanat di Perda pendirian PDAM. Yang pertama, PDAM harus mewujudkan pemanfaatan sosial dalam rangka pelayanan air bersih yang layak kepada masyarakat. Yang kedua, kami pun dituntut untuk sisi perekonomiannya. Kami harus memberikan PAD, pendapatan asli daerah, yang mungkin itu dari dividen yang disetorkan oleh Perumda itu sendiri. Nah, tadi wujud kontribusi PDAM kepada pemerintah daerah. Satu sisi kami menyediakan layanan air minum yang layak bagi masyarakat. Itu yang pertama. Yang kedua, kami pun selalu memberikan dividen kepada pemerintah daerah Kabupaten Bogor sebagai
bentuk sisi ekonominya PDM itu sendiri. Iya betul. Perlu diketahui, tahun 2023 kami sudah menyetorkan dividen kurang lebih sekitar 57 miliar Oke. untuk 57 kontribusi PDAM ke Perumda di tahun 2023. Dan itu merupakan kontribusi terbesar PAD di BUMD air minum se-Indonesia, Mbak. Se-Indonesia. Ya, itu kami yang paling besar, Mbak, untuk Oke. menyetorkan dividen itu sendiri. Oke, berarti perannya juga berarti lumayan besar juga ya untuk Perumda sendiri. Oke, tapi sejauh ini Pak Yoga, ada nggak sih upaya kolaborasi yang mungkin dilakukan dengan komunitas atau lembaga non-pemerintah mungkin untuk menjaga sumber daya airnya? Ya. Itu wujudan itu ada, Mbak. Karena kan kami di visi kami itu kan mewujudkan perusahaan air minum termaju dan terbaik. Iya. Termaju itu kan kami tandai dengan sustainability, Mbak. Oke. Keberlanjutan. Salah satu upaya keberlanjutan yang kami dorong adalah tadi, Mbak, sumber daya air kita harus tetap jaga, ya kan. Mungkin jangan sampai kami menggunakan air, tapi tidak kita melupakan upaya konservasi, Mbak. Konservasi, Ya. betul. Nah, di sisi Perumda sendiri, Mbak, kami mungkin sudah membentuk namanya tim pengendali pencemaran. Oke. Itu upaya kami dalam rangka menjaga kualitas sumber air di sungai. Yang kedua, kami pun ada program penghijauan, Mbak, untuk sumber resapan daerah tangkap mata air. Nah, kami pun bersinergi dengan pemerintah daerah, dalam hal ini Dinas Lingkungan Hidup ataupun Kementerian Lingkungan Hidup. Yang pada saat tadi kami mengindikasikan ada pencemaran, kami melaporkan hal tersebut ke pemerintah daerah melalui Dinas Lingkungan Hidup, agar tadi dapat ditanganilah pencemaran tersebut sehingga tidak mengganggu pelayanan si PDM itu sendiri, Mbak, kepada pelanggan. Oke. Terus kami pun bekerja sama dengan komunitas, Mbak, beberapa komunitas seperti komunitas peduli Sungai Cikias, Cileunsi Cikias, untuk memitigasi ya dan edukasi masyarakat terkait potensi pencemaran. Karena pencemaran itu kan bukan dari limbah domestik maupun limbah non domestik. Kami itu kan berupaya, karena kan tidak mungkin PDM standby 24 jam di sungai, Mbak, atau di sumber air PDM untuk melihat apa ada pencemaran atau tidak gitu. Tapi dukungan-dukungan seperti kita berkolaborasi dengan komunitas itu, minimal komunitas dapat menginformasikan kepada kami pada saat mereka mengetahui adanya potensi pencemaran di sumber air. Yang selanjutnya kami pun bekerja sama dengan iWash, Mbak. iWash Tangguh. Dalam rangka upaya tadi konservasi di mata air. Dengan program kami membuat sumur resapan. Nah, sumur resapan ini sudah kami lakukan untuk menjaga debit air di sungai di mata air Ciburial. Itu kami membuat beberapa sumur resapan di wilayah Kecamatan Taman Sari dan sekitarnya, termasuk wilayah Ciomas dan sekitarnya. Alhamdulillah itu dapat membantu pengembalian debit sumber air Ciburial itu sendiri. Untuk selanjutnya kami akan mencoba dengan iWash Tangguh itu membuat sumber resapan untuk konservasi peningkatan debit di mata air Cikahawipan. Mungkin ya tadi dengan beberapa sumber resapan yang kita akan buat, mungkin akan ini, Mbak, meningkatkan debit mata air Cikahawipan itu sendiri dalam rangka tadi menjaga K3 kepada pelanggan. Kualitas, kuantitas, dan kontinuitas itu sendiri pelayanan pelanggan. Yang intinya mungkin apa yang menjadi harapan pelanggan kepada Perumda sendiri, untuk istilahnya handal dalam pelayanan, kita selalu memberikan pelayanan terbaik dari segi kualitas, kontinuitas, dan ketersediaan air itu sendiri. Yaitu menjadi harapan pelanggan akan kami wujudkan tadi dengan mungkin salah satunya menjaga konservasi sumber daya air itu sendiri. Oke, berarti memang sebenarnya kolaborasi itu butuh juga ya, Pak, penting, ya, penting juga untuk memantau dan juga tadi ya konservasi sendiri, yaitu tentunya sangat berguna sekali untuk dengan visi misi Perumda yang menjadi perusahaan air minum termaju dan terbaik di Indonesia. Nah, kalau gitu untuk terakhir nih Pak Yoga, mungkin Pak Yoga bisa sampaikan juga apa harapan Bapak sendiri untuk masyarakat dan tentunya untuk pelanggan Perumda di tahun 2025 nanti. Bagi masyarakat dan pelanggan, mungkin kami menghimbau menggunakan airlah secara bijak. Secara bijak, betul. Maksudnya bijak itu tidak berlebih, karena kan air itu sangat dibutuhkan untuk kehidupan sehari-hari. Dengan kita menggunakan air yang secara bijak, mungkin mencegah tadi kebocoran, dan itu pun kembali kepada pelanggan itu sendiri kan. Jadi airnya membayar tidak mahal, tapi kalau kita bijak kan sesuai kebutuhan, itu akan menjaga si ritme pelayanan juga. Itu terus yang selanjutnya, harapan kami kepada masyarakat Kabupaten Bogor itu sendiri agar jangan ragu untuk menggunakan air minum dari Perumda, karena kami sudah
sertifikasi untuk air minum itu sendiri. Oke. Dan itu memang dijaga secara kualitas, kuantitas, dan kontinuitas itu sendiri. Mungkin itu Mbak yang bisa sampaikan. Oke, berarti tentunya Pak Yoga dan tentunya harapan-harapan dan tadi rencana bisnis, strategi, target yang sudah disampaikan oleh Pak Yoga semoga bisa terrealisasi dengan baik ya Pak ya di tahun 2025 dan tentunya bisa tetap menjadikan Perumda Air Minum Tirta Kahuripan adalah menjadi perusahaan air minum termaju dan terbaik di Indonesia. Sama satu lagi mungkin Mbak yang perlu oke. saya sampaikan juga kepada pelanggan dan masyarakat juga. Jangan ragu untuk menyampaikan keluhan Nah, itu dia, betul. terkait pelayanan PDAM sehingga itu menjadi kami itu bahan evaluasi. Apa sih kurangnya kita kalau kita Betul. tanpa diketahui keluhan dari pelanggan, ya mungkin kita tidak tahu upaya apa yang harus kita PDAM lakukan untuk tadi dalam rangka meningkatkan pelayanan kepada masyarakat itu sendiri, Mbak. Oke, berarti tentunya untuk pelanggan kalau misalnya punya keluhan, karena sekarang aksesnya banyak Ya. banyak juga ya Pak Ya. Yoga ya. Kalau misalnya punya keluhan, ada ada call center, center. apalagi kita juga punya sosial media di Instagram di @perumda-air-minum-tirta-kahuripan dan jangan lupa di follow juga. Kalau gitu terima kasih Pak Ya, Yoga terima kasih, atas Mbak. informasinya juga, tentunya ini akan bermanfaat sekali untuk pelanggan untuk mengetahui apa saja yang pencapaian sudah dilakukan di tahun 2024 dan apa rencana bisnis di tahun 2025. Kalau begitu, terima kasih untuk pelanggan yang sudah menonton dan tentunya juga untuk wargi Kabupaten Bogor ya Pak ya, yang belum menjadi pelanggan, jangan lupa ya kalau misal menjadi pelanggan ya bisa langsung hubungi call center kita atau di Instagram di @perumda-air-minum-tirta-kahuripan. Dan jangan lupa juga untuk pelanggan untuk subscribe YouTube channel ini. Kalau begitu Noverina dan Pak Yoga pamit. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa.